Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini Mimin akan mereview chapter terbaru, yaitu chapter 1044. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Prajurit Kebebasan. Judul ini berkaitan dengan munculnya sosok Gear 5 Luffy, yang menurut Gorosei adalah sebuah Awakening Devil Fruits. Lanjut ke bagian cover story Germa Double Six. Di sini Niji dan Yonji sudah berada di laboratorium pembedahan. Tampaknya kedua saudara Sanji itu akan dioperasi. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan posisi Sunisa di lepas pantai Wano Kuni. Sementara itu balon teks merupakan perkataan Luffy yang sudah sadar kembali. Luffy pun merasakan suatu hal yang aneh pada dirinya. Itu seperti suatu luapan perasaan senang. Sementara itu, luapan energi petir hitam Hausoku Haki juga terpancar dari tubuh Luffy. Kemudian Momonosuke belum begitu paham mengenai maksud perkataan Sunisa yang menyebutkan bahwa Luffy adalah Joy Boy. Yamato juga terlihat masih bingung. Nah, kita beralih ke menara otak kanan. Di sini Sanji yang pingsan tiba-tiba tersadar karena merasakan energi Haki Luffy. Lalu setelah Sanji ada Hyogoro Kid dan Law, ketiganya juga merasakan energi Haki Luffy yang besar. Kemudian tak ketinggalan ada Marco yang akhirnya bisa memastikan jika Luffy masih hidup. Sementara itu Nami dan Otama menangis haru karena kabar gembira ini. Selanjutnya kita menuju ke Kastil Pangea, lokasi para Gorosei berada. Di sini mereka sedang membicarakan tentang pengorbanan salah satu anggota CP0 yang telah mengganggu pertarungan Kaido. Mereka menganggap pengorbanan itu pantas agar dunia tetap baik-baik saja. Sementara itu Gorosei yang tak punya rambut di kepala menyinggung tentang Gomu Gomu no Mi yang sulit untuk mereka dapatkan. Buah itu seperti menjauh dari mereka. Dan Gorosei yang lain mengatakan bahwa buah Zoan punya kehendak sendiri. Dan ternyata Gomu Gomu no Mi itu adalah buah Zoan, tepatnya Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Nah, setelah para Gorosei mengatakan hal itu, kita bisa melihat Luffy melompat tinggi, seperti sosok Nika yang muncul pada ceritanya Wushu. Di sini Gorosei mengatakan bahwa Nika punya kemampuan karet, dan jika bertempur akan membuat orang-orang tersenyum. Lalu nama lengkap Nika adalah Sun God Nika, sang kesatria kebebasan. Dan ketika sudah mencapai awakening, kekuatan karet pengguna buah ini akan meningkat drastis dan juga lebih bebas untuk dikendalikan. Dan itu adalah kekuatan paling konyol di dunia. Nah, selanjutnya kita beralih ke lantai 2, lokasi Orochi dan Hiyori. Di sini Orochi merengek minta ampun kepada Hiyori. Dia beralasan telah ditipu oleh Kaido dan sebenarnya dia itu sangat menghormati Oden. Tapi Hiyori sudah tak mau percaya pada Orochi lagi, karena sudah lama Orochi tak bisa dipercaya. Padahal ayahnya Oden Kosuki sudah memenuhi permintaan Orochi. Dulu Oden Kosuki sudah memenuhi permintaan Orochi untuk menari di depan umum selama 5 tahun, berharap agar rakyat Wano bisa dibebaskan, tapi semua itu diingkari. Lalu ketika dieksekusi, Oden juga percaya dan bertahan selama 1 jam di dalam minyak panas. Tapi lagi-lagi kepercayaan Oden itu telah dihianati. Hiyori pun jadi sangat mengerti penderitaan ayahnya yang selalu berusaha tersenyum ketika menanggung semua beban demi rakyat Wano yang sudah ditawan oleh Orochi. Lalu di sini muncul adegan flashback di mana Hiyori kecil mencemaskan keadaan ayahnya. Tapi Oden tetap terlihat tegar selama dia punya keluarganya. Nah, setelah mendengar perkataan Hiyori itu, Orochi jadi takut. Tapi dia malah berkata sebagai Shogun akan menghormati Oden. Tentu hal itu membuat Hiyori semakin marah, karena Hiyori menganggap Orochi tidak berhak atas tahta Shogun. Nah, Hiyori pun jadi membuka topengnya, wajahnya diperlihatkan sedang menangis. Setelah itu Hiyori menegaskan bahwa Orochi benar-benar tidak pantas menjadi seorang Shogun, karena setiap hari semakin banyak nyawa yang melayang karena dirinya. Dan Orochi juga tidak punya kehormatan sama sekali. Nah, Orochi semakin takut. Dia mencoba untuk membujuk Hiyori agar tidak balas dendam kepadanya.
Orochi mengatakan hal itu sia-sia karena Hiyori tetap tidak akan bisa mengalahkan Kaido. Tapi tiba-tiba saat itu muncul Kazenbo kecil yang merupakan kemampuan terakhir Kanjuro. Dia mengatakan jika misinya sudah gagal. Nah, merasa ada sekutu yang datang, Orochi langsung jadi sok kuat. Dia pun memerintahkan Kazenbo kecil untuk menyerang Hiyori dan berkata bahwa balas dendam yang sudah direncanakan selama ini akan sia-sia. Tapi ternyata Kazenbo tidak menyerang Hiyori, dia malah menyerang Orochi. Nah, akhirnya Orochi pun jadi terbakar. Dia meminta pertolongan pada Hiyori, tapi tentu hal itu sia-sia. Hiyori hanya berkata bahwa klan Kozuki selalu menepati janji dan fajar akan segera tiba. Nah, selanjutnya kita kembali kepada Luffy. Di sini Luffy diperlihatkan lompat tinggi sekali dan dia berkata saat ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dan Luffy menyatakan wujud kekuatan barunya ini sebagai Gear 5 atau Gear 50. Di sisi lain, Kaido masih mengamuk di aula utama, tapi tiba-tiba pancaran Hosoka Haki Luffy menembus atap. Pancaran Hosoka Haki itu menjatuhkan beberapa kroco Kaido. Kaido pun jadi menyadari bahwa sudah terjadi sesuatu di atap Onigashima. Lalu tak lama kemudian atap mulai berlubang. Terlihat ada sesuatu yang akan muncul dari sana. Dan yang muncul adalah tangan raksasa yang langsung menggenggam tubuh naga Kaido. Chopper, Kid, dan Law langsung paham jika itu adalah tangan Luffy yang akan menyerang Kaido. Tubuh naga Kaido pun ditarik hingga kembali ke atap Onigashima. Luffy diperlihatkan tersenyum ketika melakukan hal itu. Selanjutnya tubuh Luffy membesar dan dia mencengkeram tubuh naga Kaido. Naga Kaido pun diputar-putar dengan kecepatan tinggi, lalu dibanting-banting beberapa kali. Kaido terlihat tak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya naga Kaido tersungkur ke tanah setelah Luffy menghentikan serangannya. Naga Kaido pun jadi pusing, sementara itu Luffy malah tertawa-tawa. Lalu Kaido merasa bersyukur karena Luffy masih hidup. Kemudian Kaido menyemburkan Boro Breath. Luffy yang masih tertawa-tawa terlihat tidak fokus dan dia pun jadi terkejut melihat Boro Breath sudah dekat. Tapi Luffy masih bisa bergerak cepat. Dia mengambil tanah dan menariknya untuk membuat tameng. Lalu Luffy mengibaskan tanah itu dan Boro Breath Kaido jadi kembali pada naga itu. Akhirnya kita diperlihatkan sosok Luffy secara penuh. Dan di sini dikonfirmasi bahwa wujud baru Luffy itu adalah Gear 5. Lalu setelah terkena Boro Breath sendiri, Kaido masih baik-baik saja. Dia pun meminta maaf karena menyerang Luffy saat lengah. Dan Luffy berkata tidak usah memperdulikan hal itu. Mari kita selesaikan saja pertarungan ini. Dan review untuk chapter 1044 pun berakhir sampai di sini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.